Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat di Tanah Tinggi, Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi sekaitan dengan semacam polemik atau tanya jawab, beda pendapat, apologia yang terjadi di antara para pelayan Kristiani. Saya menyebutnya Kristiani untuk memberikan konteks Protestan dan Katolik. Nah, seorang pastor namanya Tom Jacobs, dia menawarkan istilah Kristianitas sebagai satu istilah netral untuk menegaskan hubungan antara Katolik dan Protestan sebagai dua sisi dari keyakinan yang sama kepada Kristus, atau lebih tegas lagi kepada Trinitas. Nah, saya juga berposisi atau berpandangan bahwa sebaiknya kita menghindari polemik yang kemudian membuat kita ada di dalam kotak-kotak ataupun dalam cara berpikir yang berseberangan sebagai umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan. Nah, akhir-akhir ini saudara dan sahabat sekalian, di media sosial, ya, kalau kita ikuti, polemik itu muncul, ya. Paling kurang ada dua orang, ya, yang terlibat dalam polemik. Satu dari kubu Katolik, namanya Pastor Allegro kalau saya tidak salah. Kemudian ada Pendeta Ezra Soro di sisi yang lain. Nah, uniknya kedua pelayan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, ya. Oke. Dan perdebatannya terkadang begitu sengit, dan kemudian melibatkan juga orang-orang lain, ya, baik Katolik maupun Protestan, untuk mempertajam seperti jurang perbedaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan selalu membangun jurang itu semakin lebar, ataukah kita mesti membangun jembatan dalam semangat oikumene atau gereja universal? Menurut saya, saling menghargai masing-masing kekhasan sejarah, baik Protestan maupun Katolik, dengan kekayaan tradisi dan sejarah umat beriman. Tetapi jangan lupa, perbedaan-perbedaan itu jangan kemudian memisahkan titik hubung di antara dua keyakinan, karena kita sama-sama mempercayai kepada kitab yang sama, yang kita menyebutnya sebagai Alkitab, dan juga percaya kepada Kristus, kepada Roh Kudus, dan kepada Allah Pencipta. Dan itu dikenal dalam terminologi Trinitas, Trinitarian. Nah, saudara sahabat sekalian, kita bisa mengatakan bahwa perdebatan itu bisa mempertajam pemahaman kita tentang doktrin masing-masing, bisa memicu kita untuk menggali lebih jauh dasar-dasar teologi dan dogmatika masing-masing kepercayaan. Ya, mungkin di sisi yang itu bisa kita lihat sebagai satu ajakan untuk belajar lagi. Tetapi kalau itu kemudian berakhir kepada silang pendapat dan kemudian sampai kepada titik yang tidak etis, yaitu saling mempersalahkan, saling menyerang, maka di situ sebenarnya kita tidak membangun apa-apa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya hendak memberikan sedikit perspektif juga bahwa adalah baik kalau kita membangun percakapan-percakapan yang bersifat rekonsiliatif. Beberapa hari yang lalu, Paus Leo melakukan kunjungan apostolik di Turki dan di Lebanon. Nah, mari kita cermati misi rekonsiliasi dari perjalanan Bapak Paus. Mengenang 1700 Konsili Nicea, dan di situ ada rekonsiliasi antara Paus dan pemimpin agama Kristen Ortodoks, ya. Nah, ini menarik sekali, saudara dan sahabat sekalian, bahwa tokoh gereja mencari jalan tengah, bukan memperlebar, ya, pemahaman-pemahaman yang sebenarnya semakin melemahkan konsolidasi kekristenan itu sendiri, ya. Padahal ada banyak sekali persoalan yang membutuhkan tanggapan teologis dan tindakan teologis dari kekristenan.
ketimbang kita kemudian mempertajam polemik, kontroversi, perbedaan. Apa arti semua itu? Apa yang kita cari? Kepuasan apa yang mau didapat dari situ? Nah, oleh karena itu saudara dan sahabat sekalian, saya rasa kita harus berpikir lebih jernih lagi, lebih tenang lagi, lebih seimbang lagi, baik di tatanan para tokoh agama, ya, tetapi juga di kalangan umat atau awam. Kalau kita menyebutnya sebagai awam atau umat, ya, bahwa kita harus menunjukkan kematangan kita dalam berteologi, kematangan kita dalam membangun komunikasi lintas agama, ya. Dan saya rasa kerangka berpikir ini juga akan kita bangun bukan saja antara Protestan dan Katolik, tetapi juga dengan kekristenan dengan agama yang lain seperti saudara-saudara Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, bahkan juga dengan aliran agama-agama leluhur, ya, atau agama lokal yang juga harus kita akui eksistensinya sebagai sesuatu yang hidup, khususnya di Nusantara. Nah, sekali lagi saudara sahabatku, saya hendak memberikan pandangan supaya mari kita lihat sisi yang lebih produktif dari dialog percakapan kita. Tren apologia itu dalam sejarah terjadi, ya. Apologia sebagai bentuk seseorang mempertahankan dasar-dasar dogmatikanya, ya, itu tidak salah. Tetapi kalau kemudian apologia itu kemudian kita hanya saling menyerang, saling menyalahkan, saling melukai, maka apa arti apologia itu, saudara sahabat sekalian? Nah, mestinya perdebatan-perdebatan ataupun percakapan-percakapan itu bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan bersama, menjawab masalah-masalah sosial yang sedang kita hadapi. Misalnya, bagaimana tanggapan agama-agama kepada bencana alam seperti yang sedang terjadi di Sumatera, ataupun juga krisis-krisis moralitas, masalah-masalah korupsi, masalah-masalah mental health, masalah-masalah orang-orang muda, masalah-masalah pengangguran yang sungguh-sungguh membutuhkan tanggapan cerdas dari agama-agama. Dan oleh karena itu saya tentu berharap bahwa dalam semangat sebagai satu keluarga Allah, dalam semangat sebagai saudara dalam Kristus, ayo mari kita melakukan rekonsiliasi. Mari kita melakukan upaya-upaya membangun jembatan-jembatan kemanusiaan, sehingga agama tidak membuat kita terkotak-kotak, tersegregasi, tetapi agama merangkul kita untuk sama-sama menggarami dunia, menerangi dunia, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia yang sama, yang kita sebut sebagai oikos, rumah bersama di mana kita ada. Demikian saudaraku dan sahabatku yang terkasih, urung rembuk yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara tetap diberkati dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.